Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen berikutnya adalah A per B dipangkatkan M. Nah, jadi ada dua bilangan basis berbeda, A per B dipangkatkan M, maka hasil perpangkatannya adalah A dipangkatkan M per B juga dipangkatkan M. Untuk bilangan yang ada di B tidak sama dengan 0. Contohnya seperti ini. Berapakah hasil dari 2 per 3 dipangkatkan 3? Perhatikan. Untuk pembahasannya, pertama kita tulis dulu 2 per 3 dipangkatkan 3. Kita flashback kembali, ingat kembali konsep dari sifat-sifat bilangan berpangkat di mana A per B dipangkatkan M, maka sama dengan A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan M. Sehingga bisa kita tulis 2 dipangkatkan 3 per 3 dipangkatkan 3. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk perkalian berulangnya, maka 2 kita kalikan sebanyak 3 kali, dan 3 kita kalikan juga sebanyak 3 kali. Sehingga hasilnya menjadi 8 per 27. Nah, bagaimana jika kalian diminta mengubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat? Sebagai contoh, 9 per 25. Untuk merubahnya dalam bentuk bilangan berpangkat, maka kita tinggal menuliskan pertama 9 per 25 itu sama dengan, jadi kita harus mengingat kembali, 9 itu merupakan perkalian berulang dari 3 kali 3, sedangkan 25 itu adalah 5 kali 5, sehingga bisa kita tulis seperti itu. Kemudian setelah itu, karena permintaan soal adalah mengubah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka di sini bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 per 5 juga dipangkatkan 2. Nah, kita lihat di sini, karena pangkat mereka sama, yaitu sama-sama berpangkat 2, maka kita bisa mengubahnya dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 3 per 5 dalam kurung dipangkatkan 2. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya adalah bagaimana jika kalian bertemu pangkat yang bernilai negatif. Untuk pangkat yang bernilai negatif, jadi A dipangkatkan negatif N, maka dapat kita tulis menjadi 1 per A dipangkatkan N. Ini untuk bilangan berpangkat yang bernilai negatif. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk contoh soalnya, nah misalkan seperti ini, berapakah hasil dari 1 dipangkatkan negatif 3? Nah, jadi pembahasannya kita tulis dulu 1 dipangkatkan negatif 3. Kita ingat konsepnya kembali. A dipangkatkan negatif N itu sama dengan 1 per A dipangkat N. Jadi langsung isi 1 per. Jadi ini bisa kita tulis 1 per 1 dipangkatkan 3. Sehingga kalau kita buat perkalian berulangnya menjadi 1 per 1 kita kalikan sebanyak 3 kali, sehingga hasilnya menjadi 1 per 1 atau sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana kalau kita balik? Ya, jadi misalkan ada permintaan soal 1 per 32. Rubahlah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi tinggal kalian diminta membuat kebalikannya kembali agar menjadi bilangan berpangkat. Jadi 1 per 32 itu sama dengan 1 per, nah jadi dengan pembahasan soal sebelumnya di mana 32 itu sama dengan perkalian 2 yang berulang sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, maka kita bisa menuliskan dalam bilangan berpangkat itu sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Kemudian kita tinggal mengubahnya menjadi pangkat negatif karena 1 per 2 pangkat 5 itu sama artinya dengan
2 dipangkatkan dengan negatif 5, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya adalah bagaimana jika menemukan tipe soal dengan pangkatnya berbentuk pecahan. Nah, jadi seperti pada gambar, A dipangkatkan M per N itu sama dengan N akar A dipangkatkan M. Mungkin kalian akan bingung. Jadi mengingatkan kembali dalam pecahan itu terdapat pembilang dan penyebut. M ini sebagai pembilang dan N ini adalah sebagai penyebut. Dan A itu merupakan bilangan pokok atau bilangan basis. Sehingga penulisannya menjadi N penyebutnya menjadi akar atau pangkat dari akar tersebut, sedangkan M itu menjadi pangkat dari bilangan pokoknya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Berapakah hasil dari 8 dipangkatkan 2 per 3? Nah, jadi pembahasannya kita ingat kembali dulu konsepnya, di mana A dipangkatkan M per N itu sama dengan akar A-nya dipangkatkan dengan pembilangnya, dan N itu berada di luar akar. Sehingga kalau kita tulis 8 per 2 per 3, dapat kita tulis itu sama dengan akar 8-nya kita pangkatkan dengan pembilangnya, yaitu 2, dan 3 berada di depan akar. Kemudian sekarang kita lanjut mengoperasikannya, kita jabarkan dulu yang ada di dalam akar. 8 pangkat 2 itu sama dengan artinya 8 dikalikan 8 sebanyak 2 kali. 8 kali 8 itu hasilnya adalah 64. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 64. Apa itu akar pangkat 3? Akar pangkat 3 itu adalah bilangan yang nilainya jika dikalikan dengan dirinya sebanyak 3 kali, maka menghasilkan nilai aslinya. Jadi di sini 64, jika kita menemukan satu bilangan yang jika kita kalikan berulang sebanyak 3 kali, hasilnya adalah 64. Berapakah akar pangkat 3 dari 64? Ya, betul. Hasilnya adalah 4. Ya, kenapa 4? Karena jika 4 kita pangkatkan 3, jadi kita tulis 4 kali 4 kali 4, itu hasilnya adalah 64. Sehingga akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4. Untuk sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen yang terakhir adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi sebagai catatan saja bahwa setiap bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu sama dengan 1. Terkecuali untuk 0. Jadi A tidak sama dengan 0. Selain 0, jika dipangkatkan jadi bilangan itu dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Misalkan saja 5 dipangkatkan 0, itu sama dengan 1. Kemudian berapapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Jadi untuk setiap bilangan terkecuali 0.